Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh di-on cam-kan semuanya, biar kelihatan wajah-wajah cantik dan ganteng dari kalian. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa? Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Nah, Ibu kirim link presensi di kolom chat, bisa kalian isi. Ibu kasih waktu kalian 2 menit. Sudah munculkah link presensinya? Sudah, Bu. Oke. Sambil kalian mengisi, Ibu mau tanya, udah pada sarapan belum pagi ini? Sudah, Bu. Loh, Mbak Lusvita kok meninggalkan room? Yang lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mungkin sinyalnya hilang, sinyalnya kita. Iya, mungkin. Udah selesai semua mengisi link presensi? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu mau tanya, minggu lalu kalian belajar apa? Ayo. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Kok bisa lupa? Mungkin Mbak Fitri coba minggu lalu belajar apa? Otoritas Jasa Keuangan, Bu. Nah, bener. Kok yang lain lupa? Banyak tugas, Bu, dari guru yang lain, Bu. Menunggu. Bisa dijadikan alasan ya. Ya udah. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Belum, Bu. Ya udah, Ibu kasih tahu ya. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar mengenai OJK. Hari ini kita akan belajar mengenai Bank Sentral, Sistem dan Alat Pembayaran. Sebentar ya, Ibu akan presenting materinya. Apakah sudah terlihat presenting yang Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cuma hitam tok, Bu. Oh, sudah. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai Bank Sentral, Sistem, dan Alat Pembayaran. Khususnya untuk hari ini kita akan memfokuskan untuk belajar mengenai deskripsi dari Bank Sentral itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui penjelasan, diskusi, dan tanya jawab oleh guru, siswa mampu mendeskripsikan Bank Sentral yang terdiri dari pengertian, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral dengan tepat. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu Bank Sentral?
Bank Indonesia, Bu. Bank Indonesia, iya benar. Maksudnya lebih tepatnya pengertiannya dari bank sentral itu sendiri apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, karena belum tahu semua, jadi Bu akan jelaskan. Jadi, Bank Sentral itu jika menurut UU nomor 3 tahun 2004 merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Jadi tahu kan apa itu bank sentral? Nah, tadi mungkin udah dijawab oleh teman kalian, tapi Ibu mau tanya lagi, apa sih nama bank sentral yang ada di Indonesia? Bank Indonesia. Iya, benar banget. Benar yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu Mbak Kiki. Bank sentral yang di Indonesia itu namanya Bank Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Jenis bank di Indonesia itu pada perbankan ada syariah, bank umum, bank dan bank pengkreditan rakyat. Selanjutnya mengenai tujuan dari bank sentral. Ada yang tahu tujuan dari bank sentral itu apa? Masih belum, Bu. Yang lain mungkin Bu, Belum, Bu. apa? membuat uang. Membuat uang. Iya, membuat uang, mencetak uang ya. Iya, jawabannya benar, tapi masih kurang tepat ya. Beneran ini nggak ada yang tahu mengenai tujuan dari bank sentral selain yang disampaikan oleh teman kalian, Mbak Kiki? Belum, Bu. Tidak, Belum Bu. tahu. Belum, Bu. Ya udah, oke. Nah, tujuan dari bank sentral itu adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, penjelasannya, kestabilan nilai rupiah itu yang dimaksud ialah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan mata uang negara lain. Nah, instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut itu bisa melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ibu kembalikan lagi. Tadi tujuan bank sentral apa? Ada yang ingat? Untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, Bu. Menjaga kestabilan nilai rupiah, Bu. Iya, Sama, benar Bu. banget. Sip, pinter banget kalian ya. Yang lain, Mbak Vita, tadi tujuan dari Bank Sentral apa? Menjaga kestabilan, Bu. Kestabilan apa yang dijaga, Mbak? Kestabilan rupiah, uang. Iya, oke, benar. Mbak Fitril? Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bu. Oke, sip. Benar banget ya, pinter banget kalian. Oke, selanjutnya mengenai fungsi dari Bank Sentral. Ada yang tahu fungsi Bank Sentral itu ada berapa? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Yang lain? Belum, Bu. Oke, menjelaskan ya. Jadi, fungsi dari Bank Sentral itu ada 10. Yang pertama, Bank Sentral
sebagai penerbit uang atau alat pembayaran yang sah. Kedua, pelaksana dan perumusan kebijakan moneter. Yang ketiga, penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah. Yang keempat, kustodian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. Yang kelima, penjaga keutuhan sistem keuangan. Yang keenam, pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar. Nomor 7, pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedelapan, penasehat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi. Yang kesembilan, lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Nah, nomor yang terakhir, lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Dari sini ada yang ditanyakan atau masih belum paham? Apa? Belum ada, Bu. Iya. Mungkin yang lain? Mbak. Saya juga belum, Bu. Oke, Mbak Fitril sama Mbak Vita masih belum ada. Kalau Mas Sandi dan Mbak Kiki gimana? Belum ada juga, Bu. Belum, Bu. Oke, bisa Ibu lanjut ya ini. Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi, selanjutnya mengenai tugas dan wewenang dari Bank Sentral. Masih sama pertanyaannya. Ada yang tahu tugas dan wewenang dari Bank Sentral itu apa? Mungkin saya, Bu. Apa? Iya, silakan Mas Andi. Tugasnya untuk mengawasi bank-bank yang ada di bawahnya, Bu, kayak bank daerah seperti itu, Bu. Iya, iya benar itu yang disampaikan oleh Mas Andi. Salah satu tugasnya itu. Terus mungkin dari yang lain? Menetapkan kebijakan moneter, Bu. Iya benar, itu tugas yang lainnya seperti itu. Pintar-pintar ya. Ada yang mau menyampaikan lagi? Halo. Belum Mungkin ada, cukup, Bu. Bu. Oke, masih belum ada ya. Nah, di sini tertulis mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini tadi termasuk apa? Ada yang tahu? Tujuan, Bu. Tujuan kayaknya, Bu. Iya benar, tujuan dari Bank Sentral. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral itu memiliki tugas. Nah, tugasnya ada 3. Yang pertama, Bank Sentral itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir, stabilitas sistem keuangan. Dari sini, ada yang ditanyakan atau masih belum paham? Masih belum, Bu. Oke, masih belum dari Mas Andi. Yang lain bagaimana? Masih belum, Bu. Belum, Iya, Bu. masih. Oke, Belum, Bu. iya masih belum semua ya. Berarti bisa Ibu lanjut ya ini? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut. Nah, dari tugas yang tadi itu, Bank Sentral itu memiliki wewenang. Jadi wewenangnya itu terkait dari tugas-tugasnya tadi. Tiap tugasnya tadi itu memiliki wewenang yang berbeda-beda. Nah, wewenang terkait tugas pertama yaitu
Bank sentral menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Nah, yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik itu rupiah maupun valuta asing. Nah, yang ketiga, menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Dari sini, ada yang ditanyakan atau belum paham? Halo. Masih belum, Bu. Oke, masih belum ya, jadi Ibu bisa lanjut. Nah, untuk wewenang terkait tugas kedua, di sini itu Bank Sentral melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Kemudian, wewenang terkait tugas ketiga, yaitu tugas yang terakhir tadi. Ada yang tahu? Tugas ketiganya tadi apa? Masih ingat nggak tadi tugasnya apa aja? Menjaga stabilitas keuangan. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Kiki. Jadi tugasnya yang ketiga menjaga stabilitas keuangan ya. Nah, wewenangnya yang pertama menetapkan peraturan dan memberikan sekaligus pencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Nah, yang kedua, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Nah, yang ketiga, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari sini, dari tugas dan wewenangnya tadi, ada yang ditanyakan atau masih belum paham? Halo, Mbak Diam. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Ini Bu. Ini kalian paham apa gimana? Kok belum, Bu? Belum, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke, insya Allah paham ya, Paham, Bu. Mas Andi. Iya, oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan diskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu Mbak Fitril dengan Mbak Vita. Nah, kelompok yang kedua Mas Sandi dengan Mbak Kiki. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tugas kelompoknya. Kalian menyebutkan contoh jenis bank yang termasuk bank syariah, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Jadi Ibu kasih waktu kalian selama 5 menit. Kalau masih belum paham mengenai tugasnya, bisa langsung tanyakan ke saya ya. Dan selamat mengerjakan. Oh iya, Bu. Untuk contohnya itu kita sebutkan berapa, Bu? Terserah kalian mau menyebutkan berapa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.
Apakah ada kesulitan? Masih belum ada, Bu. Oke. Jangan malu bertanya ya kalau ada kesulitan. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan presentasi mengenai hasil diskusi dari kalian. Ibu akan memanggil salah satu kelompok dari kalian. Untuk kelompoknya Mas Andi, silakan perwakilan membacakan hasil diskusinya. Ya, Bu. Jadi kerja kelompok tadi itu contohnya bank syariah itu ada BCA Syariah, BRI Syariah, terus Mandiri Syariah kayak gitu, Bu. Terus yang konvensional ada BRI, BCA, BTN, BNI. Terus kalau yang BPR itu Bank Perkreditan Rakyat itu kayak Artanawa, Arta Kencana gitu, Bu. Yang bagian ketiga itu saya masih bingung, Bu, contohnya apa, Bu? Oke, sebelumnya ya untuk kelompoknya Mbak Fitri silahkan menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Mbak Kiki tadi. Baik, Bu. Mungkin dari kelompok saya ingin menambahkan yang tadi yang bank syariah itu ada, contohnya ada bank muamalat sama bank tabungan pensiun negara syariah. Terus untuk yang bank BPR itu ada bank Supra sama bank Wijaya Mulia Santosa. Mungkin itu saja dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Iya, oke. Oke, Ibu akan jelaskan mengenai yang ditanyakan oleh Mbak Kiki tadi, masih belum paham mengenai Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, Bank Pengkreditan Rakyat itu, atau BPR, jika disingkat, sering kita temui di kota kecil sampai pelosok di kecamatan kayak gitu. Jadi kayak popularitas dari bank ini itu tidak kalah dengan bank umum lainnya. BPR sendiri ini itu sejak awal lebih fokus dalam melayani masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan kelompok yang lebih kecil lagi, yang selama ini yang belum bisa terjangkau secara maksimal oleh bank umum. Kemudian untuk contohnya dari BPR itu yang dikatakan oleh Mbak Kiki itu tadi udah benar ya, contoh dari BPR. Terus sebentar.
BPR itu bisa juga seperti kayak bank tani, terus kayak bank-bank yang ada di desa-desa kayak gitu, kayak bank desa, bank lumbung desa, terus bank dagang desa kayak gitu. Tujuannya kan kalau bank tani itu kan membantu para petani, terus para pegawai dan buruh yang kayak melepaskan diri dari jeratan rentenir lah intinya. Yang kayak memberikan kredit dengan bunga tinggi. Mungkin itu dari penjelasan dari saya. Mbak Kiki bagaimana? Iya, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Iya, sama-sama. Nah, ini dari kelompoknya Mbak Fitri udah itu saja ya tanggapannya. Iya, Bu, itu saja. Oke. Berdasarkan hasil diskusi dari kalian semua, itu benar mengenai contoh dari jenis bank yang termasuk bank syariah, bank umum, dan BPR itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu dan menghemat kuota kalian, saya tahu kita kan lagi daring pembelajarannya, jadi harap maklum juga. Ibu akan membacakan rangkuman pembelajaran pada hari ini. Jadi, bank sentral itu dapat dikatakan sebagai suatu lembaga keuangan yang mendapat tugas di bidang ekonomi suatu negara. Nah, khususnya dalam mengelola kebijakan moneter. Di samping tugas di bidang moneter, bank sentral juga mendapat tugas dalam bidang perbankan dan lembaga keuangan non-bank, serta di bidang sistem pembayaran, dengan sasaran menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, tugas, fungsi, dan tujuan bank sentral mengalami evolusi sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Nah, tugas bank sentral ada yang luas dan sempit yang mempengaruhi tujuan yang hendak dicapai oleh bank sentral itu sendiri. Tujuan dari bank sentral ada yang jamak dan ada yang tunggal. Namun saat ini cenderung pada bank sentral yang bertujuan tunggal, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam melaksanakan tugasnya, kebijakan bank sentral dapat dilihat dari sisi makroekonomi, yaitu kestabilan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. Dan dari sisi mikroekonomi, yaitu kestabilan kondisi suatu lembaga keuangan. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran dari hari ini, oh iya, Ibu sampai lupa. Untuk PR-nya, Ibu udah kirim ya di grup WA, nanti bisa kalian lihat, kalian cek, dan kalian kumpulkan atau kalian kerjakan semaksimal mungkin, dikumpulkan minggu depan. Dan kalau ada yang belum paham mengenai tugasnya atau PR-nya yang sudah Ibu share di grup, bisa langsung kalian tanyakan ke Ibu, bisa lewat chat pribadi. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya bagaimana kesan pembelajaran pada hari ini menurut kalian? Perwakilan silakan atau semuanya mau ngomong gimana kesannya nggak apa-apa. Ayo, apa Ibu tunjuk? Mungkin dari saya, Bu, Ya, silakan Mbak. mungkin kalau menurut saya untuk pembelajaran kali ini tuh sudah cukup menyenangkan, Bu. Jadi tidak hanya diberikan materi saja, tapi juga ada diskusi, Bu. Begitu. Oke, terima kasih ya untuk penyampaiannya Mbak Fitril. Dari yang lain, gimana kesannya? Menyenangkan, Bu, karena tadi juga ada diskusi, Bu. Jadi kita bisa bertukar pendapat dengan teman sekelompok, Bu. Oke, terima kasih Mas Sandi. Mbak Kiki, Mbak Vita? Menyenangkan, Bu.
Soalnya ada diskusi, terus penjelasannya juga jelas. Oke, terima kasih. Oke, menyenangkan semua ya. Nah, ini kalian itu pengennya untuk pembelajaran ke depannya seperti ini atau kita pembelajarannya hanya lewat grup WA atau dua-duanya bisa asinkron sama sinkron? Digabung aja, Bu. Ada asinkron sama sinkron, Bu. Soalnya kuotanya juga habis banyak, Bu. Oke. Iya, link aja Bu. Oh ya, oke. Jadi pembelajaran untuk kedepannya kita fleksibel ya, bisa asinkron sama sinkron. Gitu? Sepakat? Iya Bu, Ya, sepakat. Sepakat, Bu. Oke, bentar. Nah, sebelum Ibu tutup, kita foto bersama ya. Bentar Ibu, stop share screen. Sudah hilang presenting dari Ibu atau masih ada? Sudah, Bu. Udah hilang Bu. Oke, gaya. Bisa kalian bisa gaya apapun, nggak apa-apa. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu akhiri ya, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Iya, sama-sama.